Bab 7. Aku bos kalian. Damar telah bersiap untuk melakukan hal besar, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk adik Kak Noviana. Telepon pun berdering sebelum akhirnya tersambung. Tak lama kemudian terdengar suara Nidia yang terdengar sedikit malas. "Halo, Pak Damar, sudah larut malam begini, apa yang bisa kubantu?" Kemudian Damar refleks melihat jam dan baru menyadari ternyata masih subuh. "Oh, maafkan aku lupa waktu dan malah mengganggu. Kamu sedang ada waktu sebentar?" Nidia terdiam sesaat. "Katakan saja, Pak Damar, itu, di dalam kartu ATM ada uang 26 triliun. Aku ingin membeli sebuah perusahaan yang bernama Litton Group, apa boleh?" ujar Damar dengan hati-hati. Dia selalu merasa uang itu bukan miliknya. Jadi ketika dia ingin menggunakannya, dia masih harus bertanya ke pemilik kartunya, Nidia. Nidia terdiam lagi. "Jadi tentang hal kecil ini, coba tolong temui dulu bos Bank Royal. Maafkan aku, Pak Damar. Aku tidak punya waktu untuk mengurusi masalah kecil ini." Damar pun seketika tercengang mendengarnya. Dia bilang ini masalah kecil. Oh, baiklah. Masalahnya dia pun tidak mengenal siapa itu bos Bank Royal. Jadi dia hanya bisa bertanya pada Clara. Setelah menutup teleponnya dengan Nidia, Damar menelepon Clara lagi. Clara menjawab telepon Damar dengan cepat. "Pak Damar, sudah selarut ini apa ada yang bisa saya bantu? Atau apa karena merindukan saya?" Suara Clara sendiri memiliki pesona seorang wanita yang sudah dewasa, membuat Damar seolah tak bisa menahan godaan dari suara Clara. Damar dengan cepat mengganti topik pembicaraan itu dan langsung menanyakan masalah barusan. Clara pun menjawab tanpa keraguan. "Tentu saja bisa. Litton Group adalah anak perusahaan milik bos saya. Tetapi perusahaan itu hanya bernilai 20 triliun. Bapak tidak perlu membelinya, kita bisa memberikannya langsung pada Pak Damar." Damar begitu kaget mendengarnya dan dengan cepat berkata, Tidak, jangan diberikan begitu saja. Kamu bisa memberitahuku berapa harganya, nanti aku akan membayarnya padamu." Clara tidak tahu kenapa orang setingkat Damar bisa tertarik pada perusahaan kecil seperti itu. Dia hanya perlu memenuhi persyaratan pihak lain. Tapi setelah mendengarkan perkataan Damar, Clara memutar matanya. "Begini saja Pak Damar, kami tak membutuhkan uang itu, tidak peduli berapapun jumlah uangnya. Jika bos saya sampai tahu kalau saya menerima uang dari Bapak, bisa-bisa dia membunuh saya. Jadi Bapak hanya perlu menyetujui sebuah syarat dari saya saja, bagaimana?" Damar sedikit keheran mendengarnya. "Apa syaratnya?" "Jadi nanti lusa, aku akan pergi ke pesta koktail. Bisakah kamu menemaniku ke sana?" tanya Clara dengan gugup. Damar kira dia harus melakukan syarat apa, ternyata hanya itu saja. "Tentu saja bisa selama kamu tidak terganggu denganku." "Benarkah? Baguslah kalau begitu aku nanti akan menghubungimu." "Ya, lalu terkait urusan perusahaan barusan, besok kamu bisa langsung menemui bos mereka untuk mengurus serah terimanya," ujar Clara bersemangat. Clara merasa Damar benar-benar sosok yang berbeda dari yang lainnya. Seperti seorang pemuda yang belum terlalu terkontaminasi dengan urusan dunia, dia itu orang yang sangat sederhana. Sama sekali tidak ada apa-apa, seperti apa yang dia bayangkan sosok orang menengah ke atas. Mungkin saja ini kesempatan yang Tuhan berikan padanya. Damar menatap layar ponsel yang teleponnya telah ditutup oleh Clara. Kemudian dia merasa sedikit ajaib. Jadi hal ini bisa langsung diselesaikan hanya dengan begitu saja, padahal perusahaan itu bernilai 20 triliun. Jadi, perusahaan itu sudah jadi miliknya sekarang. Noviana sedang mengeluarkan 2 mangkuk mie dari dapur, meletakkannya di atas meja, dan menyalakan kipas angin. Seluruh badannya dibanjiri keringat yang membasahi bajunya, membuat baju itu tampak benar-benar transparan. Pakaian dalamnya yang berwarna ungu bisa terlihat samar-samar. Melihat pemandangan itu, Damar dengan cepat mengalihkan pandangannya. Noviana tidak menyadari hal itu. Dia hanya berkata dengan riang, "Nah, ini sumpitnya. Karena hari ini kamu sudah keren banget malam ini, jadi aku menambahkan 2 telur untuk kamu, hehe." "Maaf, tidak ada AC. Jadinya lumayan gerah di sini. Tapi nanti kalau sudah agak malam, udaranya akan jadi lebih sejuk." Damar tidak keberatan sama sekali. "Tidak apa-apa, terima kasih, Kak Noviana, mie ini sangat enak."
Noviana tersenyum memandang Damar yang sedang lahap memakan mie buatannya. Dia tidak tahu kenapa, tetapi saat dia melihat Damar seperti ini, dia merasa sangat senang. Meskipun hanya beralaskan lantai, tetapi Damar bisa tidur dengan nyaman. Beginilah keadaan Damar tinggal di rumah Noviana sepanjang malam. Keesokan harinya, Damar langsung pergi ke Litton Group. Kemarin Nessa dan teman-temannya menghinanya, dan sekarang dia ingin membayar semuanya. Akan tetapi, dia masih merasa sedikit gugup dan dia tidak tahu apakah jawaban Clara bisa dianggap serius. Takutnya dia sudah pergi ke sana dan ternyata malah tidak sesuai dengan yang Clara bilang, bukannya akan sangat memalukan. Dan masalahnya mungkin akan benar-benar tidak akan berjalan dengan lancar. Jangankan untuk menemui bos dari Litton Group, Damar bahkan tidak bisa memasuki gerbang Litton Group. Satpam di sana menghentikannya karena dia tidak memiliki kartu kerja. Damar kemudian langsung berkata, "Aku datang untuk menemui bos kalian." Penjaga keamanan menatapnya dari atas ke bawah, penampilannya tidak berkelas. Lalu satpam itu bertanya dengan nada meremehkan, "Apa kamu sudah membuat janji dengan bos kami?" Sebenarnya tidak perlu ada urusan membuat janji seperti itu. Dia sengaja mengatakannya hanya untuk mempersulit Damar. Bagaimanapun, Damar tidak kelihatan seperti orang penting. Damar menggelengkan kepalanya, Belum, jika kamu belum membuat janji dengannya, pergi saja sana, jangan membuat masalah di sini, awas saja, aku menghajarmu nanti, ancam satpam itu berlagak mengayunkan tinjunya ke arah Damar. Ini Litton Group, tidak sembarang kucing dan anjing bisa masuk sini, dengar tidak? Dada Damar terasa membara mendengarnya, apa maksudnya bicara seperti itu, kucing dan anjing? Aku bos baru kalian, biarkan aku masuk, ujar Damar yang sudah tidak tahan lagi. Aduh, haha, satpam itu tertawa mengejek. Kamu, bos baru di sini. Damar mengangguk dengan serius. Ya, aku orangnya. Hahaha, satpam itu tertawa sambil memegangi perutnya. Kamu bos baruku, sialan, yang benar saja. Damar mengepalkan tangannya dan menatap tajam satpam itu. Dia benar-benar sudah keterlaluan, tidak bisa diberi ampun lagi. Kemudian pada saat itu, beberapa karyawan kantor sudah mulai berdatangan memasuki kantor. Beberapa karyawan yang semalam pergi karaoke dengan Nessa secara mengesankan juga sudah datang. Salah satu pria gemuk yang berkacamata langsung mengenali Damar. Loh, bukannya kamu kakak ipar Nessa yang sampah itu ya? Perkataannya membuat semua orang mengenalinya dan mengolok-olok Damar. Untuk apa kamu datang ke kantor kami? Oh, kamu ingin balas dendam ke Nessa ya? Hahaha. Tidak disangka, ya, bahkan untuk masuk ke gerbang kantor saja kamu sudah tidak diizinkan masuk, benar-benar lucu. Sampah, ya sampah, dimanapun juga dia tetap sampah, dan bahkan kamu masih punya muka untuk datang ke sini. Untung saja ada Pak Mulyadi, sampah ini mungkin saja ingin mencuri kantor ini jika dia masuk. Mulyadi yang sangat puas dengan pujian itu, dia kemudian berlagak lebih angkuh di hadapan Damar. Bocah tengik, ternyata kamu ini seorang pencuri. Aku peringatkan kamu, ya, aku hitung sampai 5 dan cepat pergi dari sini, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kemudian dia mengeluarkan tongkat setrum dari pinggangnya dan melambaikannya ke hadapan Damar dan berlagak sangat angkuh. 5, 4, 3, sekelompok karyawan itu mengolok-oloknya lagi. Pak Mulyadi, beri saja dia pelajaran, jangan buat malu Litton Group. Iya, orang tak berpendidikan seperti dia memang harus diberi pelajaran. Wajah Damar terlihat sangat kusut dan dia mulai mengepalkan tangannya. Si Mulyadi ini berani untuk mengajaknya bertarung. Dia tak punya kelebihan apapun, hanya nyalinya saja yang besar. Mulyadi merasa semakin geram melihat Damar yang masih saja di sana dan tak beranjak pergi. Dia masih ingin melawan rupanya. Dia ini lahir dengan jiwa petarung. Dia bisa mengalahkan Damar. 2, 1, Bab 8, tak mampu menyewa rumah. Mulyadi mengayunkan tongkat setrumnya ke arah Damar. Saat itu terdengar suara teriakan dari belakang satpam itu. Hentikan, satu persatu dari mereka pun menoleh ke sumber suara. Seketika mereka mengubah ekspresi mereka dan langsung bersikap hormat. Pak Yudi, ternyata orang itu adalah bos dari Litton Group. Pak Yudi, kalian ini tidak bekerja apa? Sedang apa kalian di sini? Mulyadi dengan panik menjawab, Pak Bos,
Dia ini orang gila, dia memaksa ingin masuk ke kantor, disuruh pergi tapi dia tetap tidak mau, jadi saya sedang mencoba untuk mengusirnya. Satu persatu dari para karyawan yang berada di sana pun mengiyakannya. Betul itu, Pak Yudi, orang ini saudara iparnya Nessa. Dia bertengkar dengan Nessa kemarin, hari ini dia pasti datang untuk balas dendam padanya. Dia ini orang jahat, Pak. Betul, Pak Yudi, orang ini cuma benalu baginya. Saya rasa dia sudah kehilangan akal sehatnya, Pak. Untung saja ada Pak Mulyadi, kalau tidak, dia bisa saja menghajar kita. Iya, betul itu, dia juga bilang kalau dia bos baru dari perusahaan kita. Apa dia ini bukan orang gila namanya? Damar terkejut sekaligus marah saat mendengarnya. Apa orang-orang ini tak tahu berbicara omong kosong seperti itu? Damar tidak habis pikir mengapa mereka memperlakukannya seperti itu. Padahal dia sama sekali tidak pernah menyakiti mereka. Tapi kenapa mereka jadi menargetkannya seperti ini? Apa ada sesuatu yang akan mereka dapatkan dengan memperlakukannya seperti ini? Ketika Mulyadi mendengar begitu banyak orang yang membela dirinya, dia tentu merasa dirinya menang saat itu. Kemudian dia mengambil kesempatan itu dan berkata, "Pak Bos, masalah kecil ini serahkan saja pada saya akan segera mengusirnya dari sini." Tunggu, Pak Yudi menahannya. Awalnya, dia mengira Damar bukan siapa-siapa, sampai akhirnya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah bos baru perusahaan. Hari ini pagi-pagi sekali, Pak Yudi menerima telepon dari Clara. Dia langsung diberitahu bahwa hari ini akan ada bos baru yang akan datang mengambil alih Litton Group dan menyuruhnya untuk mempersiapkannya. Pak Yudi sangat senang mendengar berita ini, serasa seperti kejatuhan durian. Tidak masalah baginya jika posisinya akan diambil alih, yang penting Clara hanya menyuruhnya untuk patuh terhadap bos yang baru, terlepas dari kebaikannya. Jadi apa yang bisa dibuktikan dari sini? Dia membuktikan bahwa dia dilirik oleh bos Clara, tandanya dia bisa naik ke dalam kapal besar Bank Royal. Masa depan cerah, apalah artinya meninggalkan perusahaan kecil seperti Litton Group. Dia menunggu dengan cemas sejak pagi, tetapi tidak ada juga yang datang. Kemudian dia pergi turun dari kantor untuk bersantai dulu. Tapi tanpa diduga, dia menemukan kejadian ini. Yudi sedikit mengepakkan jasnya untuk membuat dirinya terlihat lebih berwibawa. Dia berjalan menghampiri Damar dan bertanya dengan suara pelan, "Maaf, saya ingin bertanya, bisakah Anda memberitahu saya siapa nama Anda?" Jantung Yudi terus berdegup kencang. Tanpa ragu Damar langsung memberitahukan namanya, "Nama saya Damar." Mendengar itu, Yudi terkejut sekaligus gembira. Ya, itu dia tokoh besar yang dikatakan Clara. Kemudian dia merasa sedikit tidak enak. "Pak Damar, maaf sekali karena saya tidak menyambut Anda dengan baik. Saya telah lalai melakukan tugas saya." Damar pun merasa sedikit lebih tenang sekarang. Awalnya dia khawatir kalau Yudi tidak akan mengenalinya. "Tidak apa-apa, jadi, apa saya boleh masuk sekarang?" ujar Damar sambil menatap Mulyadi dan yang lainnya. Silakan, tentu saja boleh," ujar Yudi sambil membungkuk dan menatap ke arah Damar. Amarah yang membakar dirinya pun seketika dia hapus dari wajahnya. "Mulyadi, dan juga kalian semua sekumpulan orang ini, sekarang, cepat pergi dari sini, saya tidak ingin melihat kalian lagi di sini." Dia buru-buru mengusir orang-orang ini. Jika dia membuat Damar tidak senang, mungkin akan jadi masalah besar baginya. Mulyadi dan yang lainnya terlihat seperti orang linglung. "Bos, apa yang barusan bos katakan? Orang ini orang gila yang ingin mencuri di kantor kita," ujar Mulyadi yang masih terlihat linglung. Sejauh ini, dia masih belum mengetahui apa yang terjadi. Sekumpulan karyawan itu pun mengatakan hal yang sama. "Iya, betul itu, bos, apa yang kami lakukan ini salah. Kami hanya mencoba mengusir sampah yang mengancam kantor ini. Bukankah seharusnya Anda berterima kasih kepada kami?" "Pak Yudi, coba beritahu alasannya pada kami." "Diam," bentak Yudi pada orang-orang itu. "Di sini bosnya itu saya, apa kalian? Saya bilang kalian semua saya pecat, mengerti?" ujar Yudi penuh emosi. "Masih butuh alasan? Apa masih mau memberontak?" Yudi juga baru melihat anak buahnya ini sudah sangat kurang ajar. Bahkan dia berani membangkang terhadap perkataan bosnya. Melihat Yudi yang emosional, mereka mulai menyadari bahwa mereka sedang dalam masalah besar.
satu persatu dari mereka memohon belas kasihan dan memohon kepada Damar. Untuk saat ini, mereka melihat Damar memiliki hubungan yang tidak biasa dengan bosnya. Damar, maafkan kami, ya, kami juga sudah keterlaluan mengataimu. Iya, betul itu, Damar, bicarakan baik-baik dengan bos, meskipun kita sempat sedikit bertengkar, tapi jangan sampai merembet sampai ke titik ini. Iya, kita semua ini orang baik-baik, apalagi yang kamu inginkan dari kami, jika kamu tidak memaafkan kami, nyalimu tentunya terlalu kecil. Iya, ya, betul itu, paling-paling hanya menyuruh Nessa supaya memperlakukanmu sedikit lebih baik. Damar hanya tertawa mendengarnya, dia benar-benar tidak habis pikir dengan mereka, apa mereka semua ini bodoh? Dia mencibir, maaf, saya tidak ikut campur. Yudi melihat sikap Damar dan sepenuhnya memahaminya. Sebenarnya, tidak masalah apakah dia mengusir mereka atau tidak, itu semua tergantung pada sikap Damar. Kalau dia ingin menyuruh mereka pergi, maka pergi saja. Tidak peduli apa yang mereka katakan atau betapa menyedihkannya mereka, Yudi tetap tidak bergeming. Akhirnya, dia langsung meminta satpam lainnya untuk mengusir orang-orang itu keluar dari kantor. Damar hanya menghela napasnya, seperti kata pepatah lama, orang yang menyedihkan pasti memiliki alasan mengapa mereka dibenci. Orang-orang ini sama sekali tidak menyedihkan, tetapi mereka sangat penuh kebencian. Tidak heran mengapa mereka semua sifatnya seperti itu. Nessa dan orang-orang ini semuanya sama saja, mereka adalah ular yang sama jahatnya. Setelah mengusir lalat-lalat itu, Yudi dengan hormat meminta Damar untuk menandatangani kontrak serah terima. Kemudian pada saat itu, Clara meneleponnya. Clara mengatakan kalau pesta koktail itu berlangsung malam ini dan memintanya untuk pergi ke Rosemary Hotel jam 9 malam. Damar pun langsung menyetujuinya. Clara benar-benar telah sangat membantu urusannya. Dan masih ada waktu bagi Damar sore ini untuk mencari-cari tempat tinggal untuknya. Karena tidak baik jika harus terus tinggal di rumah Noviana. Noviana adalah wanita yang sangat cantik dan memesona. Bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang pria normal. Dia takut jika suatu hari nanti dia tidak bisa mengendalikan hasratnya dan melakukan hal yang tidak diinginkan, dia akan benar-benar merasa menyesal terhadap Noviana. Damar masih mencari tempat tinggal dengan biaya sewa 2 juta per bulan, namun saat melakukan pembayaran, penyewa tidak menerima pembayaran dengan menggesek kartu ATM, dia hanya menerima pembayaran via transfer melalui ponsel atau dengan uang tunai. Kemudian Damar rasanya ingin menangis, tapi dia tak bisa. Sial, dengan uang puluhan triliun yang dia miliki, dia bahkan tidak mampu menyewa rumah dengan 1 kamar dan 1 ruang tamu. Lalu Damar tiba-tiba merasa, apakah dia terlalu konservatif? Dengan begitu banyak uang, rumah apa yang tidak mampu dia beli? Mengapa tidak langsung beli saja? Untuk apa masih perlu menyewa? Damar berpikir dengan malu-malu, aku sudah terlalu lama menjadi orang miskin sampai tidak tahu caranya menghabiskan uang. Saat itu Nidia menelepon dan memintanya untuk memulihkan ingatannya. Damar sangat mementingkan pemulihan ingatannya, dia tidak berani mengabaikannya sama sekali. Kemudian dia segera pergi menemui Nidia. Bab 9. Memulihkan ingatan. Damar tidak menyangka tempat pertemuannya dengan Nidia adalah di Kompleks Daisy, tepat di sebelah Kompleks Bougainville tempat dia tinggal dulu. Meskipun kompleks sebelah, harga rumahnya benar-benar berbeda. Harga rumah di Kompleks Bougainville sekitar kurang lebih 6 miliar, sedangkan harga rumah Kompleks Daisy umumnya di atas 20 miliar. Gaya dekorasi kedua komunitas ini sangat berbeda. Kompleks Bougainville adalah bangunan komplek lama, tetapi Kompleks Daisy identik dengan bangunan yang mewah dan berkelas. Jam 3 sore, Damar tiba di gerbang Kompleks Daisy tepat waktu. Nidia telah menunggu bersama sekelompok pengawal berpakaian hitam, membuat orang-orang yang lewat melihatnya dengan raut wajah terkejut. Ketika Nidia melihat kedatangan Damar, senyum menawan terukir di sudut bibirnya, dia menyambut bersama dengan pengawalnya. Pak Damar, akhirnya kamu datang, suara Nidia terdengar sedikit bersemangat, pemulihan ingatan Damar sangatlah penting. Damar mengangguk dan berkata dengan serius, ya, sudah waktunya. Untuk sesaat, Nidia seperti melihat sosok seorang Damar yang dulu serba bisa. Baiklah, ayo kita cepat masuk.
Damar pun mengangguk. Ayo, sekarang suara Nidia lebih bersemangat dari sebelumnya. Night Watcher Zero, yang terkuat adalah posisimu. Damar mengerutkan dahinya. Night Watcher Zero, yang terkuat, apa maksudnya? Nidia melihat ekspresi bingung Damar, kemudian tersenyum. Zero adalah gelarmu, dan yang terkuat adalah posisimu. Kemudian, Nidia terdengar tersendat, tetapi karena kehilanganmu, banyak orang di dunia mengira kalau kamu sudah mati. Jadi seseorang di dalam Night Watcher ingin merebut posisi itu. Tapi tidak masalah. Selama kamu bisa memulihkan ingatanmu, semuanya akan kembali ke jalurnya. Di tempat lain, baru-baru ini beberapa penjahat telah membuat masalah besar. Aku tidak tahu betapa takutnya mereka ketika tahu kalau kamu memulihkan ingatanmu. Damar benar-benar bingung mendengarnya. Ya, aku akan merasa sangat hebat. Nidia kemudian berbicara dengan santai, ayo, kita pergi. Aku akan membawamu ke Dr. Lilia sekarang. Dr. Lilia adalah salah satu dokter paling hebat di dunia. Kemudian dia pergi ke kompleks Daisy dan Damar mengikutinya. Damar sangat terkejut. Kamu tinggal di sini? Nidia mengangguk dan tersenyum. Iya. Ketika aku menemukanmu, aku langsung membeli rumah ini. Lebih nyaman dan Dr. Lilia juga tinggal di sini. Keduanya segera memasuki rumah. Dia bilang ini sebuah rumah, tapi tingkat kemewahannya sudah sama seperti sebuah villa. Jika dilihat dan diukur, Damar memperkirakan luas area rumah ini lebih dari 200 meter persegi. Nama lengkap Dr. Lilia adalah Lilia Sianturi, agak sedikit berbeda dari apa yang Damar bayangkan. Salah satu dokter paling hebat di dunia. Nama ini membuat Damar berpikir kalau Lilia Sianturi adalah dokter yang sudah berumur. Tapi ternyata Lilia Sianturi memiliki kecantikan yang lebih daripada perempuan pada umumnya. Jauh lebih cantik dibandingkan dengan Sisi Raharjo. Apalagi dia terlihat masih sangat muda. Damar rasa dia masih berusia kurang dari 30 tahun. Namun, sikapnya begitu dingin terhadap Damar. Dia hanya menatapnya dengan dingin dan mendengus hilang ingatan. Damar menggaruk-garuk kepalanya. Ya, sudah lama. Lilia kemudian berkata dengan judes, pergi dan berbaring di sana. Nidia, tolong keluarkan jam pasir dan tunggu aku sebentar. Kemudian dia segera berbalik dan memasuki ruangan. Sikap Lilia terhadap Damar membuatnya bingung. Apa sebelumnya aku pernah menyinggung Dr. Lilia? Nidia menjawab sambil tersenyum. Tidak, kamu sangat mengenal Dr. Lilia. Hanya saja dulu ketika masih dalam perkumpulan, kamu selalu merecoki Dr. Lilia untuk menjadikannya sebagai istrinya setiap hari. Tapi kali ini, Dr. Lilia tampak sedikit kesal ketika tahu kamu sudah menikah. Kenapa? Tanya Damar yang kebingungan. Dia menyukaiku. Apakah dia begitu kuat sebelumnya, hingga bisa membuat Lilia mengaguminya? Nah, itu baru namanya terlalu berpikir berlebihan. Dr. Lilia belum sampai 100 kali menolakmu. Mungkin sudah 80 kali menolakmu, jawab Nidia. Damar terdiam, lalu kenapa dia kesal saat mengetahui kalau dirinya sudah menikah? Baiklah, sudah, jangan mengobrol lagi, ujar Lilia yang keluar dari ruangan, mengambil sebuah benda seperti tutup kepala mekanik, dan meletakkannya di kepala Damar, tutup matamu. Damar pun mematuhi perintahnya dan menutup matanya dan memikirkan sebuah teknologi mutakhir. Perlahan-lahan, Damar merasa sangat mengantuk dan akhirnya tertidur lelap. Pada saat yang bersamaan, sebuah mimpi muncul di benak Damar. Seiring dengan munculnya mimpi itu, beberapa adegan dan gambaran peristiwa muncul di benaknya seperti sebuah episode dan ingatan itu seolah membuncah. Damar bukanlah dari kota JC seperti yang dikatakan Nidia. Dia adalah orang terkuat di Night Watcher. Ketika dia berusia 15 tahun, dia dijebak oleh keluarga konglomerat, dia nyaris mati. Lalu dia bertemu dengan seorang lelaki tua yang menyelamatkan hidupnya. Lelaki tua itu membawanya ke organisasi Night Watcher. Damar menghabiskan 10 tahun di organisasi Night Watcher. Dia menunjukkan bakat yang tak tertandingi, membuat prestasi besar untuk organisasi, dan menjadi yang terkuat dari julukan Killer God di organisasi Night Watcher. Sampai 3 tahun yang lalu, dia bersama White Tiger dan Inter dalam organisasi datang ke JC untuk melakukan misi rahasia dengan risiko tinggi. Tanpa diduga, organisasi itu disusupi oleh mata-mata, diberikan informasi yang salah.
dan diam-diam mereka diserang oleh musuh. Untuk menyelamatkannya dan Inter, White Tiger itu mati dalam misi itu. Dalam kekacauan itu, dia dan Inter terpencar dan akhirnya kehilangan kontak. Damar yang menjelma sebagai Killer God itu keluar dari kepungan, namun dia juga terluka parah dan pingsan dalam keadaan koma. Ayah Sisi Raharjo lah yang telah menyelamatkan hidup Damar dan memperlakukannya dengan sangat baik sehingga membuat Damar sedikit tidak enak padanya. Apalagi ayah Sisi memperlakukannya dengan sangat baik. Sekarang jika dipikirkan dengan seksama, ayah Sisi menemukan beberapa rahasia tentang Damar dan menduga identitas Damar yang tak biasa. Baru saat itulah Damar masuk ke dalam keluarga Raharjo. Sebagai seorang Killer God terkuat, kekayaan dan kekuasaan Damar tidak terukur. Uang Damar di kartu bank royal hanyalah setetes dari kekayaannya. Pada saat ini, suara lembut Lilia mulai terdengar di telinganya. Kamu adalah Killer God Zero, Killer God di mata musuh, dan Guardian bagi Night Watcher. Kamu memiliki posisi tertinggi, menjarah nyawa banyak orang, dan menyelamatkan nasib banyak orang. Memori itu seperti mata air yang mengalir, memasuki ke dalam pikiran Damar. Saat matahari terbenam dan malam segera tiba, Damar perlahan membuka matanya, seberkas cahaya mulai masuk ke dalam matanya dan Nidia menatap wajahnya dengan gugup. Saat itu, Lilia mengawasi sambil minum kopi, melihat Damar yang terbangun. Dia melepas penutup kepala mekanik dari Damar. Nidia bertanya dengan antusias, "Zero, apa yang kamu rasakan?" Sudut mulut Damar sedikit menyeringai, kemudian dia terduduk. "Nidia, aku sudah merepotkanmu." Nidia merasakan aura Damar. Mendengar nada yang familiar dari mulut Damar, dia tidak bisa menahan air mata yang membasahi matanya. "Kamu akhirnya sudah ingat lagi." Ya, Damar kini sudah ingat segala sesuatu tentang dirinya. Bersambung.